Baik, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, para mahasiswa, para peserta yang senantiasa menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan diri, tentu tidak bisa lepas dari upaya kita. Mengapa selalu saya katakan menjadi multi generasi? Ini artinya melihat pada sosok diri kita dari semua komponen. Jadi di Indonesia itu kan hanya ada dua generasi, satu generasi Indonesia, yang kedua generasi lainnya. Nah, generasi Indonesia dan generasi lainnya ini akan menyatu ketika semua memiliki dimensi sudut pandang yang sama untuk mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Nah, kalau kita lihat dimensi ini, tentu kita tidak akan bisa lepas dalam kehidupan kita yang harus disadari, yakni kondisi real yang tentu teman-teman bisa melihat semua komponen, semua aspek, bahwa dunia kita saat ini sudah berbeda dengan dunia yang masa kita kecil dulu. Mungkin masa kecil Mas Febi dengan masa kecil saya, masa kecil Pak Rektor, masa kecil Bu Citra, masa kecil Mas Miki berbeda-beda. Semua punya sudut pandang yang berbeda-beda. Sekarang dengan HP yang ada di tangan kita, ini bisa menelusuri seluruh keinginan kita, bisa menelusuri apa yang tidak kita ketahui jadi tahu, apa yang kita tahu lebih tahu. Nah, jadi sebenarnya dengan perkembangan teknologi ini ternyata betul-betul memberikan satu kontribusi nyata bahwa kita bisa melakukan segalanya. Tidak ada yang tidak bisa. Nah, artinya di sini kita bisa melihat situasi seperti ini, tapi juga tentu akan ada efek positif dan efek negatifnya. Ada efek yang perlu kita pertimbangkan, bagaimana kita melihat unsur-unsur dalam diri dan juga lingkungan sekitar kita. Jadi kalau ini HP dipegang Mas Febi, Pak moderator yang keren dan luar biasa, yang punya model senyum 228, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, dan 8 detik mengembang. Cie, itu senyumnya Mas Febi seperti itu. Jadi kalau Mas Febi sebagai moderator punya senyum keren abad 21, maka itu menjadi salah satu model bagaimana kita melakukan sebuah perubahan dimensi sudut pandang yang nanti akan mengubah cara berpikir kita. Yang tadinya cara berpikir kita sempit menjadi luas, yang tadinya cara pandang kita terbatas menjadi jauh, dan kita punya penginderaan jarak jauh. Nah, kalau itu sudah kita lakukan melalui apa? Medianya adalah media teknologi. Medianya adalah media yang tentu tidak bisa ditinggalkan dari komponen-komponen ini. Sehingga seluruh sivitas akademika di Universitas De Hazen ini, yang sering dipanggil dengan Univet ya. Jadi Univet itu saya jadi ingat di Sukoharjo itu ada juga Univet, Universitas Veteran Bangun Nusantara. Nah, itu di sana saya dulu pernah mengabdi di sana juga. Nah, tapi Univet ini adalah Universitas De Hazen Bengkulu. Wah, keren, Bengkulu. Tempatnya Pak Insinyur Soekarno, wah, Presiden pertama Republik Indonesia. Wah. Mas Febi pernah ke rumahnya Pak Insinyur Soekarno? Pernah, Pak. Alhamdulillah. Saya berpikir jangan sampai Mas Febi mengatakan belum pernah, Pak. Waduh, saya akhirnya harus mengelus dada saya karena mau ngelus kaki saya jauh gitu ya. Nah, ini menjadi bagian penting karena untuk mengenali situasi di sekitar kita itu penting ya. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita sudah paham bahwa perkembangan teknologi itu membuka segalanya, memberikan peluang segalanya, bergantung kita. Dua kata, mau atau tidak. Mau atau tidak. Mau tidak atau tidak mau. Nah, ini pertanyaan yang keren dan luar biasa, dan teman-teman harus bisa menjawab itu dari hati. Karena apa? Sini. Apa yang katakan Mas Febi tadi tidak bisa lepas bahwa situasi juga harus mempengaruhi cara berpikir dan cara pandang kita untuk menentukan keputusan. Nah, kalau ini situasi pandemi, tetapi juga era teknologi, bagaimana kita membuat kombinasi itu dengan bijak, dengan berpikir kreatif, ada inovasi-inovasi, dan juga kita beradaptasi. Nah, ini penting. Nah, sehingga kalau kita melihat komponen-komponen itu, maka kita akan tetap fokus. Nah, fokus orientasi kita kemana? Nah,
Bagaimana kita membagi waktu, bagaimana kita membagi peluang, bagaimana kita mendapatkan peluang, bagaimana mendapatkan informasi, bagaimana kita bisa merumuskan itu semua menjadi satu komponen yang tidak bisa ditinggalkan. Tentu itu bagian-bagian penting bagaimana kita akan menjadi mahasiswa abad 21 yang keren dan luar biasa sekaligus bisa merintis usaha. Nah, ini. Jadi bagaimana kita menjadi mahasiswa tetap dalam menambah ilmu dan wawasan lalu bisa merintis usaha. Nah, ini butuh kesabaran gitu ya. Nggak bisa langsung seperti telapak tangan dibalikkan. Iya, nggak bisa ya. Nah, paling mudah tentu kita harus memiliki kesabaran. Modal dasar manusia itu adalah kesabaran. Jadi, untuk bisa menjadi pengusaha sukses, maka kita harus punya kesabaran. Lalu yang kedua apa? Punya keikhlasan, rasa ikhlas. Kayak Mas Febi sebagai moderator ini sudah kelihatan keikhlasannya. Ikhlas tersenyum untuk membahagiakan semua peserta. Itu keikhlasan. Kemudian sabar menanti tugas yang diberikan panitia, gitu ya. Dan yang ketiga tetap semangat. Semangatnya harus ada. Karena apa? Sebagai seorang moderator, kalau dia tidak bersemangat, apalagi pesertanya. Moderatornya aja tidak semangat. Nah, jadi harus menjadi pemantik pelita. Bagaimana bisa menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Ini Mas Febi, moderator yang keren dan luar biasa untuk seluruh pengurus, jajaran pengurus LDK, Sivitas Akademi Kampus Unifed, dan juga seluruh peserta dari wilayah NKRI yang keren dan luar biasa. Yang kedua, ini perlu saya sampaikan, titipan bahwa di era pandemi ini kita harus belajar dari COVID, ya. Sikapi wabah pandemi COVID-19 secara bijak, pahami dan ikuti prokes. Ya, ikuti prokes. Ini harusnya kan kita pakai masker. Iya, kalau kita bersama teman-teman sendiri. Tapi kalau sendirian, kebetulan saya berada di tempat ini sendirian, hanya bersama Mas Febi dan 187 peserta lainnya, sehingga kita disekat dengan virtual, maka masker saya letakkan di tas saya. Nah, sehingga aman. Yang kedua, virus corona makhluk Tuhan yang Maha Esa, untuk menguji semua manusia di dunia dan membuktikan bahwa Tuhanlah yang paling berkuasa. Kita bersikap positif bahwa inilah media kita untuk bersyukur bahwa kita tidak ada apa-apanya, Tuhanlah yang berkuasa segalanya. Yang ketiga, virus corona menjadi sumber literasi religi dan pengetahuan untuk belajar dan bersahabat dengan semua makhluk alam semesta. Ini penting, karena itu akan menumbuhkan semangat kita, imun kita akan kuat, dan itu akan menjadi sebuah kekuatan bagaimana kita bersyukur. Dengan stamina yang kuat, dengan stamina yang sehat, ini membuktikan bahwa kita diberikan rezeki yang luar biasa. Oke, mungkin para peserta yang belum pernah lihat Universitas De Hansen, nah tadi mungkin belum diputarkan videonya juga, karena mungkin tidak ada mengenal Universitas De Hansen, Unifed. Nah ini Unifed, mengenal dan memahami diri sendiri, Universitas De Hansen Bengkulu. Jangan sampai keluarga besar Universitas De Hansen tidak kenal Unifed. Dan ini saya kenalkan Unifed kepada seluruh peserta dan juga publik. Nah, sehingga kalau kita lihat ini, ternyata Unifed ini loh. Karena apa? Sejak pandemi, mahasiswa-mahasiswa kita jarang ke kampus karena semua virtual. Sehingga ada kemarin mahasiswa saya ke kampus itu, angkatan 2020 karena belum pernah ke kampus, datang ke kampus. Tak tanya, "Loh Dik, kok kelihatannya pernah ketemu ya Dik?" "Oh iya Pak, saya angkatan 2021 Pak." "Oh, angkatan 2021 berarti baru akan masuk ya?" "Iya Pak, baru akan ikut tes." Oke, berarti sedang lihat-lihat kampus untuk ikut tes. Nah, kemudian yang kedua, ada mahasiswa angkatan 2020. "Loh, Dek, belum pernah ketemu ya?" "Iya, Pak. Saya mahasiswa angkatan 2020. "Loh, ini acara apa ke kampus? Kan masih online." "Iya, Pak. Saya ingin membuktikan bahwa kampus UNS betul-betul ada, Pak. Jadi tidak hanya dalam imajinasi." Luar biasa. Ini makanya kenapa saya tunjukkan, saya ambil beberapa gambar. Ini menjadi salah satu bagian dari upaya kita. Nih, ada gambarnya Unifed, keren luar biasa. Ini ada Unifed, ini ada Unifed berlantai-lantai. 1, 2, 3, 4, 5 sampai langit ke-7. Luar biasa. Jadi memang keren dan luar biasa Unifed ini ya. Jadi kalau mau masuk kuliah di sini, jangan ragu untuk masuk kuliah di Unifed. Kenapa? Karena akreditasinya sekarang baik sekali. Wih, keren. Tepuk tangan dulu. Selamat dan sukses untuk Unifed yang keren dan luar biasa.
Terus jangan ragu untuk ke Univet karena sekaligus mencari ilmu nanti insya Allah dapat jodoh juga. Wih keren, lu kok bisa? Ini mahasiswanya cantik-cantik, cowoknya juga keren-keren. Apalagi yang dosen-dosennya itu kelihatan dulu pernah muda, sekarang sangat muda. Keren, luar biasa. Ya, ini mahasiswa-mahasiswanya ini, kelompok-kelompok UKM juga keren luar biasa. Meskipun tidak begitu kelihatan, tapi semangatnya tetap bersama. Ya, kemudian ini semangat-semangat belajar membuka gerbang cakrawala, keren luar biasa. Dan ini semangatnya anak-anak LDK, wah ini luar biasa. Jadi wih pokoknya kuliah di Univet itu pertanyaannya satu, kalau ditanya Dek di Indonesia itu ada berapa kampus toh Dek? Hanya ada 2, satu Univet Bengkulu, yang kedua kampus lainnya gitu ya. Sehingga memang Univet itu keren luar biasa. Di Indonesia hanya ada 2 kampus, satu Univet Bengkulu, yang kedua kampus lainnya. Jadi nggak ada yang lain ya. Jadi hanya 2 saja, Univet Bengkulu dan kampus lainnya. Ingat ya, kuliahlah di Bengkulu, khususnya di T. Hasan. Ya oke, lanjut. Meskipun Pak Romadi secara virtual, tetapi saya pernah juga bersilaturahmi dan berkolaborasi dengan Univet. Nih, bukti kalau saya nanti silahkan mahasiswa Univet cek adakah ruangan yang seperti ini di Univet. Ini adalah depan pintu masuk ruangan perpustakaan. Ini waktu itu saya memenuhi janji saya pada Bu Kepala Perpustakaan yang dulu, yang sekarang sudah naik ke langit Capitu menjadi Warek 4, Ibu Citra itu. Ya. Saya memenuhi janji bahwa saya akan menginjakkan kaki di Univet. Wah, akhirnya saya menginjakkan kaki betul di Univet ini. Ini baru habis subuh karena Bu Citra masih sibuk mengurusi rumahnya, maka saya habis subuh mampir memenuhi janji saya. Karena saya terburu ke bandara, maka saya mampir ke situ. Nah, nanti ini silahkan lihat di channel YouTube saya nanti, Perpustakaan Universitas T. Hasan Bengkulu Berinovasi. Ya, nanti lihat saja di channel YouTube saya Muhammad Rohmadi Ratulisa. Saya pernah mampir dan bersilaturahmi di Univet, luar biasa. Ini karena hanya kampus satu-satunya setelah kampus lainnya di Indonesia. Jadi setelah kampus lainnya, satu-satunya kampus itu hanya Univet Bengkulu. Maka saya mampir ke situ ya. Baiklah teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Apa yang harus kita lihat dan kita simetrikan dalam pengembangan untuk bisa menjadi multigenerasi abad 21 yang memiliki cakrawala luas dan juga nanti bisa membangun sebuah wirausaha mandiri. Yang pertama, teman-teman harus mampu mengidentifikasi. Nih penting, mengidentifikasi sebenarnya apa toh tujuan ini. Tujuan kita ingin melakukan sesuatu itu. Tujuan kuliah kita apa? Kalau tujuan kuliah mencari kerja, susah. Ubahlah visi itu. Tujuan kuliah harus diubah untuk beribadah. Yang kedua, menambah ilmu. Yang ketiga, menambah kolegial. Yang keempat itu menjalin relasi. Nah, sehingga nanti akan menjadi bagian yang terindah untuk apa? Membuat perencanaan. Yang kedua merencanakan. Yang ketiga melaksanakan rencana. Yang keempat mengevaluasi. Dan yang kelima menindaklanjuti. Jadi 5M. 5M. Nah, sehingga kalau kita ingin menjadi mahasiswa abad 21 yang keren dan luar biasa, harus ada kolaborasi. Terampil melaksanakan 5M. Mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti. Yang kedua, setelah kita menguasai 5M, keterampilan 5M, maka kita wajib menguasai formula 4C, yakni berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Maka sebenarnya kalau kolaborasi keterampilan abad 21, lalu juga bisa mengintegrasikannya dengan keterampilan 5M ini, insya Allah kita bisa melakukan segalanya. Dan disinilah kekuatan kita untuk bisa mewujudkan semua dimensi itu, akan bisa membuka cakrawala dan wawasan kita seluas-luasnya, sehingga kita itu bisa menggunakan berbagai sudut pandang. Saya misalnya, saya menggunakan topi seperti ini, orang melihat saya akan punya sudut pandang berbeda. Oh, Pak Romadi ternyata juga dagang sapi ya. Nah, gitu ya. Kalau ini topi saya lepas, lalu saya masuk kelas. Oh, Pak Romadi ternyata juga sedang memberi materi. Kalau ini saya pakai begini tadi, persepsinya pandang dagang sapi. Tapi kalau ini saya pakai begini, tentu akan berbeda lagi. Oh, Pak Romadi lagi pusing ini. Nah, jadi sudut pandang orang memandang, melihat itu berbeda-beda. Maka bagaimana kita bisa memiliki visi yang jelas,
harus kita rumuskan. Kita harus memiliki visi individu untuk mewujudkan dengan konsep bagaimana kita merealisasikan. Maka kenapa saya tawarkan 5M dengan mampu mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti, lalu diintegrasikan dengan keterampilan abad 21, berpikir kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif, maka hasilnya nanti akan menjadi insan-insan multigenerasi abad 21 yang keren dan luar biasa. Karena apa? Punya ketangguhan, punya kemandirian, punya inovasi, punya kreasi, dan akhirnya betul-betul mampu menginspirasi dan memotivasi multigenerasi NKRI. Sehingga kita semua akan senantiasa menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari. Karena disitulah kekuatan kita. Dan kita senantiasa mengindahkan apa yang menjadi dalam pikiran kita dan juga mengantarkan semua ide gagasan itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Teman-teman yang badan luar biasa, mahasiswa Unifed dan juga seluruh peserta seminar yang keren dan luar biasa. Jadi disitulah dimensi kita untuk bisa menempatkan diri bagaimana menjadi mahasiswa abad 21 yang memiliki visi, yang memiliki motivasi, yang memiliki inspirasi, akhirnya nanti akan bisa menghasilkan karya nyata yang betul-betul luar biasa. Sehingga disitulah kekuatan kita untuk bisa memanfaatkan segala situasi dan konteks kehidupan agar kita menjadi yang terbaik di antara yang baik. Dan kesuksesan itu hanya ada di tangan kita, semangat kita untuk mewujudkannya.